Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak ada satu kurang apapun. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan audit satu kas. Sudah terlihat belum Mas dan Mbak semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Pada pagi ini kita akan berfokus pada audit saldo kas dan instrumen keuangannya. Sebelumnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada pertemuan pada hari ini. Ada beberapa standar kompetensi yang harus dicapai sama kalian semua terkait dengan materi pada pagi hari ini, yaitu mampu memahami jenis-jenis audit saldo kas. Nah, terkait dengan jenis-jenis saldo kas, nanti kalian akan lebih memahami dalam pada pagi hari ini. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi terlebih dahulu jenis-jenis saldo kas. Kemudian ada indikator capaian yang harus kalian capai pada pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu memahami bagaimana sih siklus saldo kas secara keseluruhan. Kemudian kita akan mencoba mempraktekkan atau mensimulasi terkait dengan proses cash opnam, karena di dalam audit saldo kas, seorang auditor itu wajib hukumnya untuk melakukan audit saldo kas. Ya. Kemudian terdapat jenis-jenis saldo kas, serta mahasiswa itu mampu membuktikan bahwa bukti audit yang dicari atau diminta pada si klien itu benar-benar bisa membuktikan sebagai bukti yang valid serta berkompeten. Kemudian, kita lanjut kepada pengertian dari audit saldo kas, di mana audit saldo kas itu merupakan aset lancar yang meliputi itu bisa uang, bisa kertas, ya kan? Uang kertas, uang logam, serta benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran yang sah dan dapat diambil setiap saat. Jadi pada prinsipnya kalian tahu semua bahwa kas itu berupa uang, ya, uang tunai yang siap digunakan oleh perusahaan untuk membayar atau membeli suatu barang untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Kemudian kita lanjut pada tujuan audit. Kita tahu bahwa kita pernah bertemu di materi audit 1 dulu, sudah banyak hal terkait dengan tujuan audit secara umum ya. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan tujuan audit yang ditentukan atas beberapa asersi atau pernyataan laporan yang dinyatakan oleh pihak manajemen. Di sini ada yang pertama adalah asersi keberadaan dan keterjadian, di mana pada asersi ini kita harus tahu keberadaan dari suatu kas tersebut, ya kan, di mana kas tersebut berada, ya kan. Kemudian keterjadian. Nah, keterjadian itu berkaitan dengan suatu pernyataan bahwa kas tersebut digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Misalkan saja ada keterjadian transaksi pembayaran listrik, ya kan. Itu suatu keterjadian, yaitu adalah beban listrik yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai beban listrik tersebut yang digunakan untuk operasional perusahaan. Kemudian ada asersi kelengkapan. Nah, di sini asersi kelengkapan tersebut yang dimaksud adalah kelengkapan dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh perusahaan. Kita sebagai auditor tersebut harus bisa melengkapi dokumen-dokumen audit kelengkapannya. Misalkan saja, ketika kita melakukan audit saldo kas, kita akan meminta ke si klien untuk mengeprintkan atau mengkopikan terkait dengan buku besar. Ya, kita tahu bahwa siklus audit itu kebalikan dari siklus pencatatan laporan keuangan, di mana siklus audit itu bermula dari laporan keuangan, kemudian kita tarik mundur kepada neraca saldo, ya kan, kemudian kita tarik mundur lagi kepada buku besar, dan kita mencari jurnal-jurnalnya, membaca ayat jurnalnya, serta mencari bukti-bukti dari jurnal umum yang mereka buat. Nah, dalam hal ini kelengkapan itu terkait dengan dokumennya, buktinya, ya. Apakah bukti yang disajikan atau diberikan oleh si klien itu dapat kita yakini tingkat kewajarannya, karena dalam audit itu tidak ada istilah benar atau salah, namun istilahnya wajar dan tidak wajar. Nah,
Ini sudah pernah kita bahas di dalam audit 1. Kemudian ada asasi hak dan kewajiban. Hal ini pada umumnya berkaitan dengan hak dan kewajiban dari karyawan, ya, pernyataan karyawan. Ya. Dalam hal ini haknya apa karyawan? Haknya karyawan adalah mendapatkan gaji atau honor, ya, yang akan diterima setiap minggu bisa ataupun setiap bulan, tergantung kebijakan dari perusahaan. Kemudian ada asersi pelaporan dan pengungkapan. Dalam hal ini, pihak klien itu pasti akan melaporkan apa yang telah dia kerjakan selama satu periode. Ya, satu periode itu yaitu 1 tahun, dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2000 X katakanlah. Kalau berarti kalau kita di tahun 2020 berarti 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Nah, kemudian selain kita menentukan tujuan audit tersebut, ada beberapa pertimbangan. Ya. Kita tahu bahwa dalam proses audit itu pasti kita akan membuat yang namanya prosedur audit dan perencanaan audit. Ya, saya yakin kalian masih ingat ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Itu pernah kita bahas juga di bab-bab sebelumnya. Nah, ada 4 yang saya kategorikan untuk pertimbangan yang harus dilakukan oleh seorang auditor ketika melakukan audit atas saldo kas. Yang pertama adalah menentukan tingkat materialitas. Di sini seorang auditor tuh harus bisa menentukan berapa sih tingkat materialitas yang dia toleransi. Ya. Kas itu merupakan akun yang paling liquid, ya, serta perputaran akunnya itu sangat cepat. Oleh karena itu, seorang auditor harus jeli dalam menentukan tingkat materialitas. Jangan sampai dia salah dalam menentukan. Tingkat materialitas itu pernah kita bahas di dalam audit 1 dan sebagian di bab di dalam materi audit 2 juga di awal-awal pertemuan sebelum meet, ya. Kemudian ada resiko prosedur analitis. Di sini kita akan melihat bagaimana sih prosedur dari analitisnya, ya. Kita tahu resikonya. Kita tahu resikonya bahwa di dalam perusahaan itu pasti ada resikonya. Kita harus bisa melihat analitisnya, ya. Kemudian ada resiko inherent. Resiko inherent itu adalah resiko bawaan yang melekat di dalam perusahaan. Ya. Dalam hal ini, apa sih resiko-resikonya? Nah, pertama adalah resiko terkait dengan SDM-nya. Bagaimana SDM-nya? Ya. Kita tahu bahwa kas itu semua orang butuh duit. Ya. Disitulah kita resiko inherent kas itu pasti sangat besar karena terkait dengan motif dan niat dari karyawan tersebut dalam memegang uang atau memegang amanah kepercayaan sebagai bendahara perusahaan maupun dari kasir di perusahaan. Itu harus kita perhatikan resiko inherentnya. Kemudian ada resiko pengendalian. Nah, ini juga penting. Ketika pengendalian di suatu perusahaan atau suatu institusi itu tinggi, maka resiko yang akan diterima oleh seorang auditor itu akan rendah. Mengapa demikian? Karena mereka sudah melakukan protect terlebih dahulu, ya kan? Resiko-resiko mereka telah mereka protect, sehingga seorang auditor lebih enak dalam menentukan resiko pengendaliannya. Nah, namun ketika resiko pengendalian tersebut rendah, maka seorang auditor harus bisa menentukan besarnya resikonya. Hal ini terkait dengan pengumpulan bukti-bukti audit. Sebagai contoh misalkan saja di suatu perusahaan ada bagian kasir, ya. Kalau zaman dulu itu saya pernah mengaudit suatu perusahaan, dia masih berbasis manual atau memakai slip gaji. Kalau sekarang sudah transfer via bank, kan. Jadi jelas itu mutasinya bisa kita melihat dari rekening koran di bank. Nah, kalau ini masih manual, ya, kita harus bisa melihat slip gaji di mana slip gaji tersebut ada kemungkinan permainan atau bisa terjadi kecurangan antara pihak kasir maupun dengan pihak karyawannya, ya. Jadi harus bisa kita menilai bagaimana risiko pengendalian dari perusahaan.
kita juga bisa melihat dari SOP-nya, apakah SOP yang dibuat oleh perusahaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan benar. Ya. Kemudian, nah, di sini ada jenis-jenis akun kas dan instrumen keuangan. Saya yakin kalian sudah membaca materi tadi malam ya yang sudah saya kirim di Elena. Nah, coba saya mau tanya kepada Mas dan Bapak semua. Simpelnya saja, jawab simpel saja. Kas umum itu seperti apa? Lalu kas impres itu apa? Kemudian kas bank cabang, terus dana kecil dan ekuivalen serta instrumen keuangannya. Silakan yang bisa menjelaskan atau menjawab secara ringkas terkait dengan jenis-jenis kas dan instrumen keuangan. Monggo, persilakan, saya persilakan. Monggo Mas dan Mbak semuanya. Mbak Jauza, monggo Mbak Jauza. Silakan Mbak Jauza, mau pilih mana Mbak Jauza? Kedengaran ya suara saya, Pak? Dengar Mbak, dengar jelas Mbak. Ya, monggo Mbak Jauza. Biasanya akun kas umum tuh biasanya yang dipakai secara umum oleh perusahaan loh Pak, kayak misal ada siklus penjualan, penagihan gitu, yang pakai kas umum. Berarti secara umum ya Mbak ya untuk kegiatan operasional perusahaan gitu ya Mbak ya? Iya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Jauza. Kemudian Masalah. Mbak Sarifah, silakan Mbak Sarifah. Tentang akun impres ya Pak? Ya boleh, akun impres. Akun impres atau akun penggajian itu akun penggajian terpisah di mana saldo bernilai kecil yang dipertahankan. Jadi yang dilihat tuh ya saldo yang kecil, nanti yang dipertahankan di siklus penggajian gitu. Untuk penggajian ya Mbak ya, pada intinya saldo akun impres itu untuk penggajian karyawan ya, ya secara mingguan ya Mbak ya, gitu Mbak. Ya. Oke, kemudian untuk akun bank cabang, silakan Mbak Nadia. Ada Mbak Nadia Sakinah? Ada Pak. Iya, silakan Mbak Nadia. Kalau misalkan jawab yang dana kas kecil boleh nggak Pak? Boleh ya, boleh silakan nggak apa-apa ya, silakan. Iya. Bentar Pak. Untuk dana kas kecil itu biasanya akun yang digunakan untuk penggunaan dana pengeluaran-pengeluaran yang di bawah yang sifatnya itu kecil Pak. Misalkan dari perusahaan itu menetapkan dana sebesar 1 juta atau 2 juta ketika perusahaannya itu kecil untuk pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya itu intern di perusahaan. Oh, berarti kayak contoh saja mau fotokopi gitu ya Mbak ya untuk dana fotokopi, terus ketika ada orang minta sumbangan gitu ya Mbak ya. Oke. Terima kasih Mbak Nadia. Kemudian saya mau bertanya juga kepada sekarang yang cowok, Mas Ali. Silakan Mas Ali Akbar. Jadi akun bank cabang ya Pak ya? Oh ya, silakan Mas Ali, monggo. Nah, jadi itu untuk akun bank cabang itu untuk membangun hubungan antar bank itu di lokasi yang berbeda gitu Pak. Jadi kalau misal untuk transaksi itu kan mudah, dia ada akun bank cabang sendiri gitu Pak. Jadi untuk membangun suatu hubungan itu Pak di suatu wilayah itu kan ada berbeda. Oh ya. Nah itu akun bank cabang itu berfungsi untuk membangun hubungan itu Pak. Oh, dalam hal ini yang mungkin dimaksud oleh Mas Ali itu terkait dengan suatu perusahaan itu punya anak cabang, di mana anak cabang itu membuka rekening bank di wilayahnya masing-masing gitu ya Mas Ali? Ya. Oh ya, oke. Terima kasih Mas Ali. Kemudian saya mencoba bertanya kepada Mas Surya, ya. Mas Surya. Nah. Tinggal dua Mas Surya, tinggal pilih mana Mas Surya? Ekuivalen kas, Pak. Ya, gimana Mas Surya ekuivalen kas? Itu investasi yang sifatnya yang sangat liquid atau berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki saldo, Pak. Berarti terkait dengan investasi jangka pendek nih Mas?
Iya, Pak. Berarti kalau terkait dengan jangka pendek itu kayak kita misalkan mendepositokan dana kita di bank gitu ya maksudnya ya? Iya, Pak, dengan jangka pendek. Jangka pendek. Kemudian tinggal satu, ini saya persilakan Mas Abdul Pratama. Ya, monggo Mas Abdul. Ada Mas Abdul Pratama? Ada, Pak. Ya, monggo Mas Abdul, silakan. Kas kecil boleh nggak? Tadi sudah kas kecil, tinggal instrumen keuangan Mas. Tinggal yang apa, Pak? Instrumen keuangan. Saya Pak. Oh ya, silakan siapa tadi? Oh Mas Riki ya, monggo Mas Riki, silakan Mas Riki. Mas Riki Ferianto ya? Oh ya. Ya, Pak. Mas Riki. Instrumen kas, instrumen keuangan ya Pak ya? Ya. Oh ya. Instrumen keuangan itu merupakan Pak, aset yang digunakan aset yang dapat diperdagangkan dalam bentuk apapun Pak. Baik kas, bukti kepemilikan dalam satu entitas atau hak kontraktual untuk menerima atau memberikan uang tunai atau instrumen keuangan lainnya Pak. Oh, oke. Semacam itu ya Pak. Mana? Ya semacam ya kayak instrumen keuangan lainnya Pak. Dapat disimpulkan instrumen keuangan lainnya seperti kita menanamkan pada investasi di saham ya. Saham, kalau enggak di reksadana gitu ya. Ya. Nah, oke. Terima kasih Mas dan Mbak semuanya. Nah, yang kalian sampaikan tersebut benar ya. Nah, ini ada yang lebih jelasnya. Nah, akun kas itu merupakan bagian penting bagi sebagian organisasi karena hampir semua penerimaan dan pengeluaran kas itu mengalir melalui akun ini. Nah, dalam artian apa? Akun kas itu semua dana itu masuk di dalam kas umum. Ya. Kas umum suatu perusahaan. Di sini untuk apa? Untuk membiayai atau mengeluarkan terkait dengan operasional perusahaan. Lalu apa yang penerimaannya? Penerimaannya tersebut berasal dari penjualan suatu barang atau jasa yang diberikan oleh perusahaan. Nah, ataupun juga bisa berupa pembayaran piutang dari customer perusahaan. Nah, kemudian ada akun impres. Pada umumnya banyak perusahaan yang menggunakan akun impres tersebut. Dia membedakan antara akun impres dengan akun beban penggajian. Dalam hal ini sumber dananya saja yang dibedakan, tidak melalui kas umum. Nah, di sini itu untuk terkait dengan pembayaran gaji yang bersifat mingguan atau setiap 2 bulan sekali, ataupun bisa juga terkait dengan proyek-proyek tertentu. Kesimpulannya pada pagi hari ini bisa kelihatan? Bisa Pak. Bisa Pak. Nah ini ya, kesimpulannya adalah yang ada 3 kesimpulan yang dapat kita ambil pada pagi hari ini, yaitu seorang auditor itu sebelum melakukan audit saldo kas harus menentukan program audit dan perencanaan auditnya. Itu wajib, karena dia harus tahu arah dan tujuan dari proses audit tersebut. Kemudian dia harus menentukan tujuannya, tujuan itu untuk apa tujuan audit tersebut dilakukan. Kemudian auditor harus dapat menentukan resiko-resiko yang akan diterima selama audit. Ya, nanti ada resiko inherent, resiko resiko pengendalian, dan resiko apalagi resiko tadi. Ya, nanti ada 3 resiko ya. Jadi kalau auditor harus dapat menentukan resiko-resikonya. Karena dengan kita menentukan resikonya, kita bisa melakukan pekerjaan audit dengan baik, ya, sesuai dengan prosedur dan perencanaan audit yang telah kita buat. Ya. Sampai sini saja diskusi kita secara tatap muka pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Nanti kita lanjut di dalam forum diskusi di Elena ya. Terima kasih semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu ya. Dan jangan lupa jaga jodoh orang lain, itu paling penting. Katanya Bayu itu ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.